Nah, Pak Ade lagi kumur-kumur wudhu gitu, nih saya kagetin nih kan gitu. Kemudian ketelen. Ya, tapi nggak boleh gitu lama. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Ade? Puasa nih, tidur seharian, sampai nih meninggalkan sholat fardu gitu. Nah, itu gimana nih Pak Ade nih? Ya, ini kita ngobrol tentang puasa ya Pak Ade ya. Kalau menurut Pak Ade, apa sih maksud dari puasa? Ya, atau pengertian puasa menurut Pak Ade lah. Monggo, Pak Ade. Baik, ya sekedar sharing aja ya. Ya, saya jelaskan sesuai dengan apa? Saya jelaskan sesuai dengan yang saya tahu. Kata puasa dalam bahasa Arab itu saum, ya, atau siam. Yang keduanya bermakna menahan. Sedangkan secara fikih berarti menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Menahan dari segala penyebab batalnya puasa bagi seorang muslim berakal sehat, ya, suci dari haid nifas bagi seorang muslimah, tentunya kan gitu. Tadi Pak D singgung soal penyebab batalnya puasa. Apa aja sih penyebab batal puasa itu? Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Ya, satu, itu masuknya suatu dari lubang 5. Ya, mulut, hidung, telinga, ya, lubang buang air besar, atau buang air kecil. Itu secara umum. Ya, muntah-muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, keluar mani dengan sengaja, ya, kemudian haid, nifas, melahirkan, hilangnya akal, atau bisa gila atau pingsan dengan keadaan tertentu tentunya ya, dan murtad. Nah, tadi Pak D sebut secara umum. Emang ada Pak D yang tidak umum gitu? Ya. Jadi masuknya lubang dari lubang 5. Ya. Kalau kita rinci satu persatu, pada mulut yang dimaksud adalah ditelan. Selagi tidak ditelan, ya tidak batal. Jadi wudhu, kumur-kumur, nggak apa-apa ya Pak D? Nggak apa-apa. Kumur-kumur di dalam apa? Kumur-kumur dalam berwudhu itu sunnah. Tapi kalau kumur kemudian dibuang 100% alias tidak ditelan, itu beda halnya kalau ketelen. Kalau ditelan itu sengaja. Kalau ketelen itu artinya tidak sengaja. Misalnya nih Pak D. Nah, Pak D lagi kumur-kumur wudhu gitu. Nih saya kagetin nih kan gitu. Kemudian ketelen. Ya, tapi nggak boleh gitu lama. Kira-kira gimana tuh Pak D? Orang bisa kalau dikagetin jantungan terus 14 gak puasa selamanya kan repot. Ya enggak lah Pak D, itu cuma permisalan saja, permisalan. Ya. Benar apa yang dibilang Mas Mugini. Jadi ketelen tidak sengaja, ya gatalin puasa. Jadi kalau tidak sengaja itu nggak batalin puasa. Beda halnya kalau ditelen, itu artinya sengaja. Batal puasanya. Misal berwudu dikagetin anaknya, terus ketelen, ya lanjutin aja puasanya. Nah, untuk lubang hidung itu juga ada batasannya, ya yang suka bersih itu pakai kelingking nggak apa-apa ya, kita ngupil kan gitu. Terus kuping gatal-gatal dikorek kuping, ya jangan pakai korek kuping, pakai kelingking, itu juga nggak batal. Jadi lubang belakang cebok itu batasnya kan pakai perut jari, ya perut jari. Ya, kemudian muntah-muntah tidak sengaja, ya tentunya tidak sengaja ya. Itu tapi setelah muntah jangan ditelan ludahnya sebelum kumur. Untuk kemudian dibuang 100% itu setelah kumur airnya. Ya itu nggak apa-apa ya. Tadi saya bilang keluar mani kan batal. Nah, itu yang disengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak batal. Misalkan kan mimpi basah itu nggak batal. Ya. Wah, detail nih Pak D nih. Ternyata puasa itu ada tata caranya ya Pak D ya. Ya tidak asal nahan lapar terus buka. Nih. Kadang malah ada nih ya orang puasa mentang-mentang puasa nih tidur seharian. Nah, kemudian bangun sudah buka kan itu. Jadi sampai meninggalkan sholat.
sampai meninggalkan sholat atau kewajiban sholat fardu gitu. Nah itu gimana nih Pak Dene? Wah, itu tidak boleh. Ya, sholat adalah kewajiban, puasa juga kewajiban. Yang nama kewajiban itu apa coba? Nah, ditinggalkan dosa dan jika dilaksanakan ya dapat pahala lah gitu loh Pak Dene. Enggak. Nanti dapat hadiah cangkir. Bisa aja Pak Dene. Jadi sholat dan puasa sama-sama diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Diperintahkan dalam Al-Qur'an. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Kemudian untuk puasa itu dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Ini hanya untuk yang beriman ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa yang benar ya, setelah berpuasa akan bertambah ketakwaan. Ya, kita gitu Pak De. Nah, kalau dilihat dari dalil yang Pak De bacakan tadi. Ya, benar Mas. Nah, sekarang ganti Pak D ya, yang nanya. Dari tadi kan Mas Mugi terus nanya ya. Waduh, nah berat nih pertanyaan Pak D nih. Jangan sendiri Pak D ya. Ntar kalau tidak bisa jawab saya jadi malu. Enggak. Ya. Saya ada yang saya tanyakan juga nih kan. Saya pengen tahu dari Mas Mugi nih, hakikat puasa itu apa? Ya, hakikat puasa Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad SAW jadi bersabda dengan, jadi ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, berdusta, bergibah, mengadu domba, ya, kemudian bersumpah palsu dan memandang dengan syahwat. Jadi 5 hal itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kalau dikaitkan dengan pandemi saat ini, penyakit tadi, ya tadi 5 hal tadi, penyakit itu lebih bahaya dari penyakit COVID kalau menurut saya itu Pak De. Jadi apa nih yang dimaksud dengan lebih ganas dari COVID nih? Penyakit itu tadi lebih ganas dari COVID itu maksudnya gimana? Iya kan? COVID itu menular dengan kontak langsung, ya kan Pak De ya? Ya. Nah, benar. Kalau penyakit ghibah, adu domba, itu bisa lewat online. Canggih kan? Ya. Dalam sekejap langsung bisa mempengaruhi ribuan bahkan jutaan orang. Kan? Jadi coba kita flashback sebelum pandemik ya. Dari 5 hal tadi itu sangat gencar bahkan lewat online itu dulu kan gitu. Jadi ghibah terus adu domba itu harus pakai mulut. Jadi dari penyebarannya dari mulut ke mulut kan gitu. Nah, dengan turunnya penyakit COVID itu kan semua orang jadi pakai masker kan gitu Pak De ya. Nah itu bisa kita ambil hikmahnya ya. Jadi hakikat penyakit COVID tadi, jagalah mulut kita dari hal-hal yang tadi. Jadi dimanapun maskerin mulut kita ya, maka kita akan selamat dunia. Jadi dimaskerin mulut dengan hati kita. Wah. Malah Pak De gak berpikir nih sampai segitu ya. Terus hakikat yang lain itu apalagi kira-kira? Puasa kan menahan lapar ya Pak De ya? Ya benar. Terus ya, kita puasa cuma menahan lapar kurang lebih 13,5 ya, 13,5 jam lah kurang lebih. Nah itu aja setelah lapar biasanya kan balas dendam ya, kita kumpul-kumpul makanan banyak nih kan ya, kita kumpul makanan banyak, kemudian begitu buka kita makan sekenyang-kenyangnya. Nah udah gitu kan kadang siangnya tidur seharian, dan artinya meskipun lapar hati tetap tenang karena nanti sore sudah ada stok makanan banyak kan gitu. Nah coba deh kita lihat orang yang tidak mampu gitu, nah, tiap hari merasakan puasa karena tidak ada yang buat makan kan gitu. Jangankan untuk makan besok, untuk makan nanti ya, untuk makan nanti pun susah. Kalaupun ada makanan itu seadanya. Coba bayangkan dalam keluarga yang tidak mampu, itu misalnya kita gitu kan, kita ada anak kecil kemudian menangis kelaparan, gitu kan, gimana coba, sedih rasanya kan gitu. Nah,
dengan adanya puasa gini, banyak orang berlomba-lomba ya sisihkan dari sebagian harta kita kan itu. Kemudian ada hak orang, jadi harta kita ini ada hak orang lain, jadi ada orang lain. Coba kita kemudian Ya, di bulan benar. Ramadan Terus? itu digalakkan ya untuk berbagi ya, selanjutnya kan berbagi. Setelah bulan Ramadan kemudian di akhir bulan Ramadan itu kan ada kewajiban untuk berzakat. Nah, itu kan pelajaran kita untuk saling berbagi. Ya, seharusnya nanti tidak cuma Ramadan untuk berbagi itu. Jadi melihat nih, jadi pas Ramadan itu digembleng kita untuk melihat saudara-saudara kita nih bahwa ini pas puasa lapar kan gitu mereka. Bahkan di hari-hari biasa pun lapar. Iya. Gimana rasanya? Kita biar merasakan kita itu lapar gitu loh. Lapar tuh kayak gini nih gitu. Kita masih enak nih. Kita lapar kayak gini aja ngeluh. Padahal ntar sore itu kenyang, makanan, stok makanan banyak. Nah, gimana kalau yang mereka gitu, mereka itu udah lapar, nanti yang dimakan apa? Nggak ada kan gitu. Itu berkepanjangan dan bisa berlama-lama bertahun-tahun. Coba itu gimana? Jadi itu bisa kita buat pembelajaran buat kita gitu Pak De. Bagus Mas sampean Mas. Kita udahin aja Pak De ya. Lain kali kita lanjut lagi ya Pak De ya. Baik Mas, terima kasih udah ya ajak ngobrol saya karena ini tonton orang banyak. Sebelum berakhir saya mau minta maaf dulu ya para viewer karena Pak De manusia biasa ya, tempatnya salah dan dosa. Jika ada kata yang kurang berkenan dan menyinggung baik para viewer maupun Mas Mugi, jadi saya minta maaf ya. Dan kalau ada yang salah, saya siap diingatkan melalui komentar atau melalui Mas Mugi, nanti sampaikan ke saya. Ya, saya akan coba untuk perbaiki. Ya, terima kasih. Karena tadi saya buka dengan salam, ya, saya buka dengan salam. Maka sekarang Pak De mau tutup dengan salam juga. Salam ke Sir ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De atas waktunya. Dari pembicaraan Pak De ya, coba saya simpulkan Pak De ya, dan saya kasih tambahan dikit lah. Dalam menjalankan ibadah puasa harus kita niatkan dengan benar. Jadi kita dianugerahi akal dan pikiran. Jadi harus kita gunakan liulil albab ya. Jadi gunakan untuk berpikir. Kita dianugerahi pikiran. Pelajari ya ayat-ayat Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat-ayat Allah ini ada dua, yaitu kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah itu ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah ayat kauliyah yang berfungsi sebagai petunjuk, yang sering kita sebut itu dalil kan, itu sebagai dalil. Sedangkan ayat kauniyah itu ayat yang tertulis di dalam alam semesta yang merupakan bukti kebesaran Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.